Alur Wano kini mulai terlihat semakin seru. Luffy yang pada chapter lalu mampu mengalahkan jurus mabuk yang dimiliki Kaido hingga ia sampai muntah darah, bahkan sampai memutih matanya. Lantas bagaimana kelanjutan pertempuran di Onigashima? Mari kita bahas bersama-sama. Oda Sensei tak henti-hentinya menyajikan beragam kejutan dan keseruan agar alur Wano Kuni ini tidak membosankan karena alur Wano merupakan alur terpanjang dibanding alur-alur sebelumnya. Oda Sensei sepertinya akan kembali membuat kita terkesima dengan beragam pertempuran yang ada di sana. Kali ini ada beberapa prediksi yang mungkin akan terjadi di One Piece chapter 1038. Pergerakan agen pemerintah dunia kali ini cukup diperhitungkan setelah mendapatkan perintah dari Gorosei untuk menangkap Robin. Kini, Robin harus dibuat panik apalagi dengan kondisinya yang masih lemah pasca pertarungannya melawan Black Maria. Sedangkan kekuatan dari agen ini cukup diwaspadai, karena dengan mudah ia mampu mengalahkan salah satu Numbers dan juga Drax yang sudah diketahui identitasnya sebagai anggota SWORD. Di One Piece chapter 1038 nantinya, agen pemerintah dunia akan lanjut fokus mengejar Robin. Karena jika mereka sampai tidak bisa lagi menangkap Robin, maka mereka akan dianggap tidak becus menjalankan misi yang sudah selama ini pemerintah dunia mengincar Robin yang siap membuka kejahatan mereka selama ini. Oleh karena itu, kejar-kejaran di antara mereka akan berlangsung alot. Jika harus melawan pun, Robin sepertinya akan kesulitan. Jadi, melarikan diri dan bersembunyi adalah pilihan yang tepat. Sejak gagalnya Kid dan Law mengalahkan Big Mom dengan menggunakan serangan pamungkasnya yaitu Awakening karena faktor fisik Big Mom yang begitu tangguh. Bahkan sekarang terlihat jelas jika Big Mom lebih mengerikan dari sebelumnya. Walaupun kedua supernova telah banyak kehabisan energi, tapi karena mereka sudah siap mengambil resiko apapun itu, maka tanpa ragu mereka siap kembali untuk bertarung. Nah, semoga saja di One Piece chapter 1038 nantinya akan kembali menyorot duel di antara mereka. Namun yang berbeda dari pertarungan sebelumnya adalah Kid dan Law lebih memilih untuk menghindar dari setiap serangan yang dilesatkan Big Mom hingga stamina mereka pulih kembali. Namun kami malah menduga jika Kid dan Law belum bisa mengalahkan Big Mom hingga pertempuran melawan pemerintah dunia dimulai. Setelah di chapter lalu, Oda Sensei menyuguhkan duel yang menarik antara Luffy versus Kaido, sampai-sampai Kaido menggunakan jurus mabuk yang entah kemampuan ini juga pernah digunakannya saat melawan musuh lainnya sebelum Luffy atau tidak. Namun yang jelas, ini kali pertama Kaido menunjukkan jurus ini. Namun sayangnya, jurus ini mampu dengan mudah Luffy kalahkan, bahkan mata Kaido yang memutih menandakan ia tumbang. Dan di One Piece chapter 1038 kami prediksikan jika Kaido tidak sepenuhnya tumbang. Masih ingat, sudah beberapa kali Kaido mengalami hal ini. Salah satunya saat melawan Akazaya. Kaido saat itu mendapatkan tebasan yang sama di tempat Oden yang pernah menebasnya dulu. Namun, ia hanya tumbang sesaat dengan mata memutih. Tapi setelah itu, ia langsung bangkit kembali. Perlu diingat, stamina Kaido ini sepertinya tidak ada habisnya. Dan pertarungan keduanya nantinya masih akan berlanjut hingga di luar Onigashima yang akan melibatkan pihak lain yang ikut campur. Nah, kami yakin jika Luffy maupun Kaido masih menyimpan kemampuan pamungkasnya yang akan membuat terperangah semua orang.
Di One Piece chapter 1032 lalu, Orochi yang melihat Komurasaki alias Hiyori sengaja memainkan musik samisen di ruang sebelah tempat Orochi berada. Penampilan Komurasaki masih sama seperti dulu hingga membuat Orochi yang begitu kagum dan tergila-gila olehnya hingga Orochi tanpa menaruh curiga sedikit pun langsung mendekati dan menikmati setiap petikan samisen yang dimainkan Komurasaki. Tapi perlu diingat, kemunculan Hiyori di hadapan Orochi bukan tanpa sebab. Kehancuran keluarga dan hilangnya wibawa ayahnya di masa lalu itu telah menggoreskan luka teramat dalam di hati Hiyori. Dan di One Piece chapter 1038, semoga saja kita akan disuguhkan aksi dari Hiyori yang segera menghabisi Orochi. Namun kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari anak Oden ini. Jika selama ini Oda Sensei memperlihatkan Hiyori sebagai sosok yang tidak bisa bertarung, namun untuk misi ini ia akan mengeluarkan kemampuan lainnya yang telah ia pelajari dari Denjiro sebagai seorang samurai. Tentu bukan suatu hal yang mustahil jika selama penyamaran Denjiro mengajarkan Hiyori bertarung demi membalaskan dendam keluarganya dan juga bertahan hidup. Setelah Yamato mengetahui jika Onigashima dalam bahaya, maka ia memutuskan untuk membuang semua bahan peledak di gudang senjata. Namun, Yamato harus berlomba dengan Kazenbo untuk memastikan siapa yang lebih duluan mendapatkan bahan peledak itu. Dan di One Piece chapter 1038 nantinya, semoga saja Oda Sensei kembali memperlihatkan Yamato yang mampu membuang terlebih dahulu bahan peledak sebelum Kazenbo sampai. Jika saja Kazenbo berhasil membakar bahan peledak yang ada di sana, maka bisa dipastikan hampir semua orang yang ada di Onigashima akan mati. Tentu kami yakin itu tidak akan terjadi. Begitupun dengan Momonosuke yang masih saja belum memperlihatkan apakah ia mampu menumpang Onigashima lebih lama lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya kemunculan Zunisa menjadi angin segar untuk aliansi samurai bajak laut. Karena memang besar kemungkinan ia akan berpihak pada mereka, ditambah lagi Momonosuke juga sempat berkomunikasi dengannya di alur Zou dulu. Namun apakah kali ini Momonosuke bisa mengendalikan gajah legendaris itu atau tidak? Karena saat berkomunikasi dengannya, Momonosuke ataupun Luffy merasakan sakit kepala teramat sangat. Yang jika di One Piece chapter 1038 atau di One Piece chapter selanjutnya, ia mampu mengendalikan gajah itu layaknya Shirahoshi mengendalikan monster laut, tentu hal ini cukup diperhitungkan. Oke, kita nantikan saja apa saja yang akan terjadi di One Piece chapter 1038 nantinya. Semoga Oda Sensei kembali memperlihatkan pertempuran yang cukup menghibur kita. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.